rajin doa, baca firman-Nya, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Halo adik-adik semua, puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi melalui video hari ini. Adik-adik, kita patut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena perlindungan, penjagaannya, dan berkat-Nya sehingga saat ini kita bisa menyanyi, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita, dan sikap kita yang tepat untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini, juga atas berkat dan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang aku mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dapatkan hatiku, pikiranku, juga telingaku Tuhan, agar aku bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan memahami firman-Mu. Dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Yesus sayang padaku. Haleluya. Adik-adik, kakak ada kuis cepat untuk adik-adik semua. Untuk itu kakak punya aturan adik-adik. Peraturannya, tutup mata adik-adik, dan yang paling penting, jawab dengan jujur ya. Dan caranya cukup dengan mengangkat tangan kalian. Mari kita mulai. Siapa yang pernah merebut mainan orang lain? Siapa yang pernah memukul orang lain? Siapa yang pernah berbohong? Siapa yang pernah menyontek saat ujian? Siapa yang pernah melawan orang tua, tidak taat pada orang tua? Nah, sekarang buka mata adik-adik. Pertanyaan kakak tadi adalah contoh perbuatan yang buruk, perbuatan yang salah. Dan jawaban kalian tadi, adik-adik sendiri dan Tuhan Yesus yang mengetahuinya. Namun adik-adik, seburuk apapun perbuatan kamu, meskipun kamu melakukan kesalahan, Tuhan Yesus tetap sayang padamu. Jika kamu sungguh-sungguh meminta maaf pada Tuhan, serta berbalik melakukan yang Tuhan inginkan, melakukan hal yang benar dan yang baik, Tuhan akan datang padamu, mengampuni. Tuhan menunggu adik-adik untuk mengakui setiap perbuatan buruk, mengakui segala kesalahan yang adik-adik lakukan. Nah, adik-adik, di Alkitab dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 ada cerita tentang Sakeus. Sakeus adalah orang yang sangat dibenci oleh orang sekitarnya. Sakeus menyukai uang. Bagi Sakeus, uang adalah segala-galanya. Sepanjang hari Sakeus menagih dan mengumpulkan uang dari orang-orang sebangsanya. Kemudian Sakeus memberikan uang yang telah terkumpul kepada pemerintah sebagai pajak. Namun sebelumnya ia telah mengambil banyak uang untuk dirinya sendiri. Sakeus menjadi sangat kaya. Wah, lemari yang di sini penuh uang. Di bawah tempat tidurnya juga ada banyak uang. Rumahnya hampir tidak cukup menyimpan semua uangnya. Sakeus tidak memiliki teman adik-adik, karena semua orang tidak suka kepadanya. Semua orang selalu menjauhi Sakeus, karena mereka tahu Sakeus akan mengambil uang mereka. Pada suatu hari, Sakeus mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke daerahnya. Sakeus sangat ingin melihat Tuhan Yesus. Ia sangat penasaran. Namun, ia mempunyai masalah adik-adik. Tubuhnya terlalu pendek. Padahal
Saat itu ada sangat banyak orang berkumpul untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga yang Sakeus lihat hanyalah punggung orang lain. Ia melompat-lompat, tetapi tetap tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Kemudian Sakeus mendapatkan ide. Sakeus segera berlari mendahului Tuhan dan memanjat pohon ara, menunggu Tuhan lewat di depannya. Namun adik-adik, apakah Tuhan akan lewat? Bagaimana kalau Tuhan tidak melewati tempat itu? Sakeus tidak bisa dong melihat Tuhan Yesus. Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus justru datang ke pohon itu dan berhenti di sana. Sakeus merasa sangat senang dan takjub. Jantung Sakeus berdebar-debar. Tuhan Yesus melihat ke atas pohon dan tersenyum pada Sakeus sambil berkata, Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus sangat terkejut dan senang. Sakeus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Mendengar itu, orang banyak pun heran. Mereka menggelengkan kepala mereka. Mengapa ya Tuhan Yesus mau datang ke rumah Sakeus? Apakah Tuhan tidak tahu siapakah Sakeus itu? Ia orang yang suka merampas uang orang lain. Tetapi Sakeus mendengarkan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Setiap perkataan Tuhan Yesus menerangi hatinya. Ia bertobat menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sakeus berkata, Tuhan Yesus, saya akan memberikan setengah dari kekayaan saya kepada orang miskin. Saya juga akan mengembalikan 4 kali lipat uang yang saya peras dari orang-orang. Tuhan Yesus tersenyum, sangat senang mendengar rencana Sakeus. Tuhan Yesus sangat senang jika ada orang mengakui kesalahannya dan bertobat. Tuhan Yesus berkata, Keselamatan telah datang di rumah ini. adik-adik, Sakeus berubah karena ia mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan membuat hidup kita berubah dan bersuka cita. Firman Tuhan seperti vitamin C bagi kita. Kalau vitamin C berguna untuk membuat tubuh kita tetap sehat karena melawan serangan virus, maka firman Tuhan pun demikian. Jika kamu menyimpan banyak firman Tuhan dalam hatimu, maka kamu akan kuat menolak hal-hal yang jahat, hal yang buruk, hal yang salah, dan melakukan hal yang benar. Ayo, siapa yang mau diubahkan oleh Tuhan? Nah, kakak mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari, menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita dengan menghafalkan ayat. Nah, ayat hafalan untuk diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 16. Aku berjanji jadi anak Tuhan yang setia, rajin doa, baca Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh hebat. Aku mau memberikan telingaku untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Aku juga mau menghafalkan firman-Mu dan menyimpannya dalam hatiku, Tuhan. Tuhan, aku ingin hidupku diubahkan menjadi anak yang baik dan menjadi berkat. Dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah cerita kakak hari ini. Sampai bertemu dalam video minggu depan. Saat ini saya akan menghafalkan 2 hafalan yang telah diberikan oleh kakak gembala. Nehemia pasal 8 ayat 4b, ayat 4b. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Amin. Nehemia 8 ayat 4b. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Amin. Saya akan menghafalkan ayat Nehemia pasal 8 ayat 4b. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Amin. Nehemia 8 ayat 4b. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Amin. Haleluya. Nehemia 8 ayat 4b. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengar pembacaan kitab Taurat itu.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, dah.